Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nahdia Selazhani sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Kami akan menyampaikan presentasi dengan judul Pajak Penghasilan Pasal 25. Presentasi ini disusun dan disampaikan oleh kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Nahdia Selazhani, Dita Maria Ulpah, dan Raditya Pradana Putra. Presentasi ini akan disampaikan oleh 3 orang presenter yang akan menjelaskan materi secara bergantian sesuai dengan bagian masing-masing. Adapun susunan penyampaian materi adalah sebagai berikut. Presenter pertama akan menyampaikan materi tentang pengertian pajak, pengertian PPh pasal 25 dan pajak penghasilan pasal 25 pada PT Manado Mitra Mandiri. Presenter kedua akan melanjutkan dengan pembahasan materi bagian data pajak dan perhitungan PPh pasal 25. Dan presenter ketiga akan menyampaikan materi penyetoran PPh pasal 25 sekaligus penutup. Kami berharap presentasi ini juga memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi para penonton. Saya Raditya sebagai presenter pertama. Dalam slide pertama, kita akan membahas tentang pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada masyarakat atau perusahaan untuk membiayai pengeluaran publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan tarif pajak dan mengatur sistem perpajakan. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal pemerintah untuk mengatur perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di slide kedua ada pajak penghasilan PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap. Pajak ini merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Selanjutnya ada pajak penghasilan PPh 25 pada PT Manado Mitra. PT Manado Mitra Mandiri adalah sebuah entitas perusahaan yang memiliki fokus utama dalam bidang pemasaran dan perdagangan. Berfungsi sebagai distributor resmi untuk produk-produk otomotif terkemuka. Perusahaan ini secara spesifik dikenal sebagai dealer yang memasarkan dan mendistribusikan aki atau baterai merek Yuasa dan produk oli Shell di wilayah Sulawesi Utara, khususnya Manado, dan area pemasarannya. PT Manado Mitra Mandiri wajib memenuhi berbagai kewajiban perpajakan. Salah satunya adalah pembayaran angsuran pajak PPh pasal 25. Selanjutnya ada data pajak. Berdasarkan laporan laba rugi PT Manado Mitra Mandiri, penjualan bersihnya adalah Rp40.881.881.714. Pembeliannya Rp30.880.771.591. Saldo barang dagangan awal Rp4.962.224. Saldo barang dagangan akhir Rp3.710.2.506. Harga pokok penjualannya Rp3.18.731.309. Laba kotornya Rp6.633.150.405. Beban penjualan Rp960.092.250. Beban admin dan umum yaitu Rp2.775.878.752. Laba usahanya Rp2.897.179.403.
rupiah. Penghasilan beban lain yaitu Rp203.685.948. Bagian laba rugi perusahaan asosiasi yaitu 0. Laba atau rugi sebelum hak yaitu Rp2.693.493.455. Beban manfaat pajak penghasilan adalah sebesar Rp201.897.910. Laba bersihnya Rp2.693.493.455. Pada tahun 2019, harga pembelian bersih dari PT Manado Mitra Mandiri yaitu sebesar Rp43.881.714. Harga pokok penjualannya Rp2.211.731.309. Sedangkan laba netonya adalah Rp2.693.493.455. Perhitungan PPh Pasal 25. Berdasarkan data pajak PT Manado Mitra Mandiri pada tahun 2019, perhitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun berikutnya menggunakan tarif PPh badan menjadi 22% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yaitu perhitungan PPh terhutang. PPh terhutang sama dengan 22% dikali pengusaha dikali yaitu 22% dikali PKP sama dengan 22% dikali Rp2.693.493.455. Hasilnya sebesar Rp592.568.560. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yaitu 1/12 dikali PPh terutangnya. Karena PPh terutangnya Rp592.568.560, maka hasilnya adalah Rp49.713,33 dibulatkan menjadi Rp49.381.000. Besarnya angsuran PPh yang harus dibayar PT Manado Mitra Mandiri setiap bulannya untuk tahun pajak 2020 adalah sebesar Rp49.381.000. Nah, di sini ada penyetoran PPh pasal 25. 1. Pembuatan kode billing. Langkah akses sistem. Detail keterangannya, wajib pajak dapat membuat kode billing melalui portal DJP online. Langkah kedua, input data wajib pajak. Sistem secara otomatis akan menarik data NPWP, nama, dan alamat. Langkah yang ketiga, input detail angsuran. WP wajib memasukkan informasi setoran. Ada kode akun pajak, kode jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, dan jumlah setor. Dan langkah yang terakhir, ada penerbitan kode. Sistem data divalidasi, sistem akan menerbitkan kode billing yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, penyetoran. Setelah kode billing diterbitkan, WP dapat melakukan pembayaran melalui saluran pembayaran yang tersedia. Dan yang ketiga, bukti penerimaan negara atau BPN. Setelah pembayaran berhasil, sistem akan menerbitkan bukti penerimaan negara atau BPN secara elektronik. BPN ini merupakan dokumen yang sah dan memiliki fungsi legal yang sama dengan validasi pada SSP manual.
Mungkin itu saja yang kelompok kami bisa jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.